Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Ya, hari ini hari libur ya. Bagi bangsa ini ada sebuah hari di mana ada hari ini teman-teman sebangsa setanah air yang berbeda kepercayaan dengan kita merayakan hari raya mereka. Kita bersyukur untuk bangsa yang berbeda-beda dalam keyakinan ini tetapi bisa satu di dalam rangkulan Garuda Republik Indonesia. Hidup Indonesia. Baik, pada kesempatan pagi ini saya akan membaca firman Tuhan sebagai kelanjutan dari pembacaan dan perenungan dari kisah para rasul. Hari ini kita lanjut pembacaan dari kisah rasul pasalnya yang ke-8 ya. Kita baca hanya ayat 1 sampai 3 pada pagi ini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia modern dalam Alkitab. Saulus pun menyetujui pembunuhan terhadap Stefanus. Pada waktu itu terjadilah penganiayaan besar atas jemaat Yerusalem. Mereka semua kecuali para rasul tercerai-berai ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat 2, orang-orang yang saleh menguburkan Stefanus dan mereka meratapinya. Saulus juga berusaha menghancurkan jemaat dengan memasuki rumah demi rumah sambil menyeret pria maupun wanita dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Wah. Membaca ayat-ayat ini ya terenyuh hati kita ya. Gereja yang penuh dengan Roh Kudus, gereja yang dituntun oleh Tuhan Yesus, gereja yang bersaksi itu kini mereka menghadapi hal yang menurut saya berat ya. Dalam pasal 7 disampaikan pada kita dari kisah rasul oleh Lukas. Di sana ada seorang diaken yang bernama Stefanus dirajam batu, dilempari. Dan Stefanus ini menjadi syahid ya, pertama dari anggota jemaat ya. Oleh karena kesaksiannya. Kemarin saya sampaikan dia bersaksi dengan segala kepenuhan. Dia mendapat batu, menghembuskan nafasnya, melihat kemuliaan Tuhan. Dan waktu itu Paulus menyaksikan pembunuhan itu. Paulus lihat darah tercurah. Melihat darah tercurah itu, Paulus juga makin bergairah untuk mengadakan tindakan-tindakan menentang
Dalam pembacaannya ayat yang pertama tadi dikatakan Saulus pun menyetujui pembunuhan itu. Padahal Paulus itu kan ahli dalam Taurat. Dia tahu bahwa dalam Taurat itu kan dilarang membunuh kan. Tapi kenapa dia jadi menyetujui? Ini pertanyaan yang ada dalam pikiran saya. Kenapa dia menjadi menyetujui? Yang pertama saya pikirkan seperti ini, bahwa Tuhan Yesus sendiri sebagai pendiri gereja telah pernah menyampaikan, kamu akan ditangkap, kamu akan dianiaya oleh karena namaku, dan itu terjadi pada gereja. Maka terjadi penganiayaan besar atas jemaat di Yerusalem. Dan karena penganiayaan itu, maka tercerai-berailah seluruh jemaat itu, kecuali rasul-rasul. Dalam bahasa Yunani disebutkan dengan kata terjadi diaspero, berserak, tercerai-berai ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Di sisi lain dalam ayat yang kedua disampaikan tadi kepada kita bahwa orang-orang saleh, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, di sini dikatakan mereka menguburkan Stefanus dan mereka meratapinya. Ya. Mereka meratapi, mereka menangisinya dengan sejadi-jadinya. Lalu dalam ayat yang ketiga dia katakan Saulus berusaha menghancurkan jemaat dengan memasuki rumah demi rumah sambil menyeret pria maupun wanita dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Bagi saya ini sesuatu yang mengerikan ya. Ada orang memuji Tuhan, ada orang menyembah Yesus, diseret. Tentu ada tangisan, tolong. Tapi siapa menolong kala itu? Dipenjarakan. Bagi saya ada sesuatu yang menarik di sini, ya. Menariknya apa? Bisa dipertanyakan mengapa orang yang percaya Yesus itu harus teraniaya. Tentu jawabannya adalah karena Yesus sendiri sudah berkata, kamu akan dianiaya. Sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa orang Kristen itu tersambung dengan Yesus. Yesus kan pernah juga bilang begini, kalau guru dia niaya, ya bagaimana dengan pengikutnya? Hal yang kedua yang saya bisa temukan di sini adalah kenapa Tuhan mengizinkan aniaya bagi gereja? Ya, kenapa? Secara negatif menurut yang saya pikirkan dari sini adalah karena dengan cara itu Tuhan mengizinkan gereja itu tidak lupa pada apa yang Yesus sampaikan, tetapi kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Kan kita lihat di sini, maka mereka berserak tercerai-berai ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi ada satu move, ada satu gerakan ilahi. Dengan cara itu jemaat itu berserak tercerai-berai karena tidak
diperintahkan oleh Tuhan, mereka terkumpul hanya di Yerusalem. Kalau terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita, terjadi masalah, kita harus tanya, apa sih maksud dan rencana Tuhan di balik daripada semua penderitaan ini? Selalu bertanya Tuhan, apa yang terjadi di balik semua masalah? Ingat ya, gereja tidak sekedar untuk kumpul-kumpul. Gereja tidak membangun menara yang tinggi seperti yang terjadi di Menara Babel dalam Kejadian pasal 11. Tidak membangun menara. Kalau gereja membangun menara lalu lupa pemberitaan Injil, dalam Kisah Rasul menyampaikan pada kita, Tuhan akan mengizinkan terjadi tanda kutip masalah dari luar di dalam gereja agar gereja tidak lupa. Karena itu misi di dalam gereja harus tetap diperkuat ya. Harus tetap memberitakan Injil. Paulus pernah menyetir sebuah ayat, dia bilang begini, segala sesuatu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Aniaya diizinkan oleh Tuhan supaya gereja tidak lupa akan tugas utamanya, pergi ke seluruh dunia bersaksi. Nomor 2, ini menarik. Lukas secara teratur menyampaikan di sini disebutkan nama Saulus yang andil dalam penderitaan itu. Kenapa harus nama itu dicantumkan dan tidak dicantumkan nama-nama lain? Sebab dalam ayat berikutnya atau pasal berikutnya nanti kita akan temukan bahwa Saulus itu Tuhan rubah sedemikian rupa, bukan lagi menjadi penganiaya, tetapi menjadi pembela, pemberita Injil bagi orang lain, yang bukan hanya kepada orang Israel, tapi juga kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Gereja itu mau dihancurkan, tetapi di balik itu ada maksud Allah sebetulnya. Apa yang saya mau sampaikan juga kepada kita dalam perenungan ini, saya sebutkan dalam pertanyaan, apa sekarang yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita? Kita bisa berkata begini, Tuhan, saya sudah sangat setia padamu, saya sudah sungguh-sungguh, tapi masalah ini kok masih ada? Buat sebuah pertanyaan seperti ini, apa maksud dan tujuanmu di situasi yang kuhadapi sekarang ini? Bukan pertanyaan singkirkanlah persoalan ini, bukan. Tetapi apa maksud dan tujuan di situasi yang sedang saya hadapi? Karena Tuhan tidak pernah bermaksud jahat pada kita. Dia punya maksud baik agar kita melakukan kehendak-Nya. Yang kedua tentunya, kita ini adalah orang Kristen yang punya sikap harus berserah, surrender, aku berserah, mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui bahwa kita milik Tuhan, ya terserah Tuhan, mau-maunya Tuhan sama kita, suka-sukanya Tuhan sama kita. Let the will be done on earth. Biarlah kehendakmu di dalam dunia ini terjadi. Biarlah kehendak Tuhan terjadi juga dalam pribadi-pribadi kita. Aniaya, masalah boleh datang. Disitulah kita perlu bertanya, apa maksudmu Tuhan di situasiku yang sedang terjadi? Ketika kita berani bertanya seperti itu, tentu Tuhan akan menjawab kita, oh ini maksudku nak, ini maksudku nak.
Seperti jemaat mula-mula itu mereka berdiaspora, terserak kemana-mana. Aniaya itu diizinkan oleh Bapa di sorga supaya tidak lupa misi. Aniaya itu diizinkan Tuhan supaya kita melihat tindakan Allah lebih dahsyat lagi, lebih besar. So, ketika terjadi masalah, ingatlah bahwa di balik itu ada rencana Tuhan yang maha dahsyat dalam hidup kita. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi orang yang putus asa, tetapi kita tetap bersyukur karena Allah berdaulat penuh. Allah berkuasa atas kita dan Dia akan lakukan apa yang Dia mau. Suka-sukamu Tuhan. Bapa di sorga, kalau ada di antara sahabat-sahabatku ini sedang menghadapi masalah sekarang, padahal mereka sudah sungguh-sungguh datang mengikuti Tuhan sesuai dengan kapasitas kepercayaan dan keyakinan mereka, tapi masih ada masalah. Kami tahu di balik semua masalah, di balik tantangan, di balik penderitaan, ada maksud Tuhan yang tersembunyi di sana. Mampukan kami untuk melihat maksud Tuhan yang terbaik, karena Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk rancangan Tuhan. Engkau berdaulat atas kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat ya. Share bila teman merasa dapat sesuatu dari penyampaian ini. Dan ingatlah, gereja bukan tanpa tantangan, tapi tantangan itu diizinkan Tuhan supaya kita tidak lupa maksud tujuan Tuhan dalam hidup kita. God bless you. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.